Kenapa aku meninggalkan Salafi? Perjalanan spiritualku dalam mengenal Islam menemui babak baru ketika memulai studi di Yogyakarta. Bertemu dengan senior satu kamar di asrama mahasiswa Sumatera Barat yang memiliki penampilan aneh, berjenggot tebal dan celana di atas mata kaki. Namanya anak kampung yang baru sekali merantau. Aku hanya bisa banyak mendengar apa yang seniorku itu sampaikan. Tiap malam aku dibombardir dengan istilah-istilah baru yang belum ku ketahui sebelumnya, tapi memiliki indikasi negatif dalam agama. Berjalannya waktu dan semakin intensnya pembicaraan kami, akhirnya aku mengenal sebuah aliran baru, Salafi. Sebuah ajaran yang diklaim sebagai ajaran yang paling benar dan paling teguh memegang Al-Quran dan As-Sunnah, sementara gerakan atau ajaran lain dianggap bid'ah dan tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Meski tanpa didampingi oleh sang senior, aku melakukan pencarian lebih lanjut tentang Salafi. Lewat pamflet-pamflet pengajian yang disebar di kampus, aku pun mulai mengunjungi masjid-masjid tempat berlangsungnya kajian yang bertitel Mengikuti Sunnah Nabi ini. Aku terpukau dengan kapabilitas ustadz-ustadznya yang hafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Banyak hadis-hadis baru yang ku dengar, tampilan tawadhu para pendengar yang terdiri dari bapak-bapak dan pemuda-pemuda berjenggot berjubah serta wanita-wanita berjadar membuat kepincut untuk terus mengikuti pengajian-pengajian Salafi. Karena sejak SMA aku sudah memelihara jenggot sebagai sunnah Nabi, sampai-sampai aku berdebat keras dengan seorang guru berjilbab yang menyuruhku untuk memotong jenggot. Aku berpikir, inilah tempat aku menemukan teman-teman yang melaksanakan hadis yang dulu pernah kutemui, bahwa memelihara jenggot merupakan bagian dari sunnah Nabi. Meskipun masih menjadi orang aneh dengan penampilan modern, yaitu celana panjang dan kemeja, keinginanku untuk belajar mengalahkan rasa risih. Seringkali para jemaah lain menatap diriku agak lama, mungkin karena dirasa sebagai orang baru, gaya penampilanku yang tidak lazim dapat mereka maklumi. Minggu-minggu berlalu, aku semakin asyik dengan pengajian demi pengajian. Di asrama, sang senior satu kamar semakin intens menceritakan kejelekan-kejelekan ajaran di luar Salafi. Aku tak ingat lagi sejak kapan memotong celana hingga di atas mata kaki. Semua celana panjangku kukirim ke tukang jahit untuk dirapikan agar sama seperti celana-celana yang dipakai oleh anggota pengajian. Jenggotku mulai memanjang dan celanaku tidak lagi celana lipatan. Mulailah beberapa peserta pengajian mendekatiku dan mengajakku ngobrol. Aku mulai merasa diterima sebagai bagian mereka. Aku merasa enjoy karena mulai mendapatkan teman-teman baru. Lambat laun hubunganku semakin intens dan mengenal lebih banyak lagi teman-teman Salafi. Sampai suatu kali perkenalan tentang kuliah, aku bilang kuliah di filsafat UGM. Sontak saja raut teman bicaraku berubah. Awalnya aku tak mengerti kenapa setiap memperkenalkan diri sebagai mahasiswa filsafat mereka mencoba mengalihkan pembicaraan. Akhirnya aku tahu sebab musabab kenapa raut wajah mereka berubah ketika aku bilang kuliah di filsafat. Ternyata memang Salafi mengharamkan filsafat. Berkali-kali ketika membahas peran akal dalam memahami wahyu atau kajian-kajian mengenai firqah-firqah Islam, istilah filsafat dikatakan dengan ucapan sinis. Berbagai istilah dilekatkan kepada filsafat: ilmu setan, ilmu sesat, ilmu tak bermanfaat. Kegelisahan mulai menderaku. Apakah benar kuliah yang sedang kujalani saat ini adalah kuliah yang mempelajari ilmu yang dilarang dalam Islam? Suatu ketika, ku beranikan diri bertanya empat mata kepada beberapa ustadz. Jawaban dari ustadz yang ku datangi sama, bahwa mempelajari filsafat itu haram. Pertahananku jebol. Aku benar-benar bingung. Semester 3 aku mulai malas-malasan pergi ke kampus.
Pagi hari dan siang hari aku hanya termangu di asrama, berkata pada diri sendiri, betapa bodohnya aku telah salah memilih jurusan. Aku menghindar memilih jurusan hukum atas dasar asumsi Islami. Hukum di Indonesia adalah hukum tauhid, kafir dan sesat. Dan pilihan jurusan filsafat kusandarkan kepada sebuah artikel dalam terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Tapi di Jogja aku menemukan hal sebaliknya, filsafat haram dalam Islam. Akibat jarang mengikuti perkuliahan, IP ku jeblok. Padahal semester 1 dan 2 aku berhasil meraih IP di atas 3. Sementara aktivitas pengajianku di Salafi semakin intens. Beberapa kajian ku ikuti telah melewati batas kota Jogja. Suatu ketika aku berpikir tak mungkin lagi melanjutkan kuliah di filsafat. Ku beranikan diri bicara lewat telepon kepada bapak untuk berhenti kuliah. Aku ingin masuk pondok pesantren, mempelajari ilmu agama yang lebih mulia dari ilmu-ilmu lain. Ku sampaikan kepada bapak dalil-dalil keharaman filsafat sebagaimana yang ku dapatkan dari ustadz. Bapak marah besar kepadaku. Aku cuek karena aku yakin apa yang ku sampaikan benar menurut agama. Aku bersitegang dengan bapak. Beberapa hari setelah percekcokanku dengan bapak, ibu datang ke Jogja. Tak henti ibu menangis, memberitahukan bagaimana bapak kecewa dengan kegilaanku meninggalkan kuliah di UGM. Ibu memintaku untuk mengurungkan niat berhenti kuliah. Jiwaku masih memberontak untuk itu. Beberapa hari ibu menginap di kamar. Tak henti tangisan beliau ketika memintaku untuk memikirkan kerja keras bapak menguliahkanku dengan biaya yang besar di UGM. Aku pun luluh. Tak sanggup rasanya melihat ibu bercucuran air mata. Hati kecil berontak, bimbang antara memilih agama dan keinginan orang tua. Terlintas ucapan ustadz Salafi bahwa hormat kepada manusia tidak perlu jika melanggar perintah Tuhan, hatta itu orang tua sendiri. Di sisi lain sanubariku berkata, bukankah agama melarang seorang anak durhaka kepada orang tua? Aku menghadapi dilema ini sendirian. Seniorku satu kamar yang mengenalkanku dengan Salafi diam masa bodoh, sibuk dengan kerja dan kuliahnya yang memang begitu padat. Menjelang kepulangan ibu kembali ke kampung karena sudah tak bisa berlama-lama di Jogja demi kerja dan mengurusi adik-adikku yang masih kecil, beliau kembali memintaku untuk mengurungkan niat berhenti kuliah. Aku tak bisa melawan ibu dan melepas kepergian beliau dengan tangisan. Kukuatkan tekad dan bilang sama ibu bahwa aku mengurungkan niat berhenti kuliah. Aku akan kembali masuk kuliah dan mengejar ketertinggalan selama ini. Berusaha keras meraih IP seperti 2 semester awal dulu. Dalam hati aku muatkan tekad. Persetan dengan kata-kata ustadz kalau akhirnya aku membuat ibu menangis dan bapak menjadi kecewa. Terserah dibilang membuang umur untuk mempelajari ilmu yang haram. Terserah dibilang sebagai pengkhianat agama. Persetan dengan semua dalil dan liburan agamis yang mereka sampaikan. 3 tahun aku mau menjalani hidup sebagai mahasiswa meskipun dianggap sebagai kedurhakaan registrasi masuk